Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istri yang sangat mengeluhkan salah satu ulama sampai dijadikan foto profil dan lain sebagainya, sehingga timbul di hati suami kecemburuan dan ada perasaan di suami tersebut, perasaan yang tidak enak kepada ulama tersebut. Mohon pencerahannya ya. Ya, ini pertanyaan yang mewakili banyak kalangan santriwati, banyak kalangan jamaah majelis ya, dan banyak kalangan muslimat-muslimat yang terkait atau terikat dengan organisasi-organisasi keagamaan tertentu, di mana ada kecondongan ya seorang wanita kepada gurunya, kepada idolanya dari para ulama, bukan idolanya dari para artis, bukan idolanya daripada para pemain bola, bukan idolanya daripada para pejabat, tidak, tapi daripada para ulama yang sebetulnya bersumber daripada hadis Nabi, almar'u ma'aman ahab. Jadi seseorang itu bersama orang yang dicintainya. Maka hendaknya kita mencintai seseorang yang soleh, seorang alim, seorang wali, seorang yang menghidupkan sunnahnya Nabi pada dirinya dan sebagainya. Itu yang patut untuk kita cintai. Nah, tapi kemudian cinta-cinta semacam itu ya kemudian bisa berbenturan ya dengan suatu arus yang lain, dan itu merupakan salah satu cobaan yang Allah ciptakan. Kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Nah, jadi khauf itu apa? Takut. Takut kalah saingan, takut kalah sanjungan, takut kalah dihormati, takut kalah dipikirkan, takut kalah diperhatikan, dan sebagainya. Nah, itu termasuk Allah, cobaan-cobaan Allah. Mungkin ada suami yang merasa seperti itu. Selama cintanya kepada guru itu ya normal-normal saja, wajar-wajar saja, tidak berlebihan ya. Artinya apa? Cintanya seorang murid kepada guru. Bukan cinta seorang murid, bukan cinta seorang wanita kepada seorang laki-laki. Itu maksudnya. Cinta seorang murid kepada guru. Itu maksudnya. Itu yang dibenarkan. Bukan cinta seorang wanita kepada lawan jenisnya. Nah, berarti itu karena hawa nafsu. Tapi kalau cinta seorang murid kepada gurunya, karena dia itu adalah yang membawa dia, yang membimbing dia, yang mengiringi dia menuju kepada Allah SWT dan Rasulnya Muhammad SAW. Nah, maka yang semacam ini dibenarkan. Nah, tapi kalau seumpama ketika kita itu cinta itu kan nggak bisa apa? Cinta yang benar ya, itu nggak bisa disalahkan gitu. Artinya nggak bisa disalahkan kalau itu cinta kepada Allah, Rasulullah, dan juga para ulama, para solihin dan sebagainya. Itu cinta yang benar, nggak usah disalahkan. Kalau disalahkan itu perlu dipertanyakan, kenapa disalahkan gitu. Nah, karena apa? Karena memang di dalam agama Islam itu menghimbau kita itu tuh cinta pada orang yang alim, kepada orang yang soleh. Nah, jadi barangkali dengan cintanya istri yang bertanya ini kepada suaminya, ya, kepada apa? Kepada si wali ini atau kepada gurunya itu barangkali akan mengangkat derajatnya keluarganya, akhirnya terangkat semuanya. Nah, tapi kalau seumpama sampai kemudian suaminya itu merasa cemburu, ya namanya manusia, laki-laki ya, dan itu tanda cinta, ya, tanda cinta cemburu itu, ya bolehlah untuk tidak terlalu menampakkan. Ya, bukan berarti ditentang, salah itu suaminya begini-begini salah, ya, jangan. Kita nggak bisa mengukur kesalahan orang. Karena bisa jadi pengetahuannya tidak seperti istrinya. Bisa jadi dia itu tidak ada basic dalam keagamaannya. Nah, sehingga dia itu tidak bisa menilai ini baik atau buruk, dia tidak bisa menilai. Nah, kita maafkan. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kita maklumi, kita hindari, kita kurangi sampai sekiranya suaminya juga ridho. Gitu. Nah, karena apa? Cinta itu kan nggak harus ditampakkan. Cinta itu kan dalam hati. Ya, jadi kalau ditampakkan itu berarti cinta kepada dohir saja, sebagaimana dikatakan oleh Abu Yazid Al-Bustami kepada murid-muridnya, di mana ada salah satu murid daripada muridnya beliau itu, Sayyidina Abu Yazid Al-Bustami tidak melangkah kecuali dia itu langkah tepat di atas kaki tempat melangkahnya kakinya Sayyidina Abu Yazid Al-Bustami. Apa katanya Sayyidina Abu Yazid Al-Bustami? Kenapa kau lakukan itu? Karena aku mencintaimu dan aku ingin mendapatkan berkahmu. Apa katanya?
beliau, kalau seumpama kulitku ini menjadi kulitmu, kamu tidak akan sampai kepada derajatku dan tidak akan berkumpul bersamaku kecuali sampai kau mengikuti perangaiku dan amalku. Nggak cukup cuma dohir saja kita itu menampakkan cinta, tidak, tapi juga perangainya, akhlaknya, hatinya. Apa yang bikin kita cinta? Kan pasti ada kaitannya. Ada sebab yang membuat kita cinta. Apa itu? Oh, kesalihannya, tiru salihannya. Oh, bersih hatinya, tiru bersih hatinya. Oh, istiqomahnya, tiru istiqomahnya. Oh, akhlaknya, tiru akhlaknya. Nah, itu tanda cinta. Nah, semoga seperti itu ya. Jadi, untuk sementara waktu, kalau memang itu misalnya dibuat profil, dia nggak suka, ya sudah, cari profil yang lain. Nah, lebih baik seperti itu ya. Yang penting dalam hati jangan dikurangi. Dalam dohir dikurangi ya jadi masalah, tapi dalam hati jangan dikurangi. Karena itu ada sesuatu yang baik dan sesuatu yang dihimbau dalam agama Islam.